Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Taib, nuwasil fi qiraati ikhtisar ulumil hadis lil hafidz Abdul Fida Ismail bin Umar bin Katsir rahimahullah, al-mutawaffa sana 74 wa 700 min al-hijratin nabawiyah. Qala rahimahullahu ta'ala, Naam. An-Na'ul hadi wal arba'un fi riwayatil abna'i 'anil aba. 6. Jenis hadis ke-45 adalah riwayat anak dari ayahnya. Wa dzalika katsirun jidda. Ini tentunya sangat banyak karena ini yang menjadi asal. Yang menjadi asal adalah riwayat as-sighar 'anil kibar. Di antaranya adalah al-abna 'anil aba. Qala rahimahullah wa dzalika katsirun jidda. Wa amma riwayatul ibn an abihi an jaddihi fakatsirun aidha walakinnaha dunal awal. Ya, adapun riwayat fulan, riwayatul rawi an abihi an jaddihi, maka ini juga banyak tapi tidak sebanyak riwayatul riwayatu fulan an abihi. Ya. 6. Kata Syekh Ahmad Syakir rahimahullah, kata Ibnu Katsir rahimahullah, wa hadza ka Amr bin Syuaib ibn Muhammad bin Abdullah bin Amr bin Amr an abihi, yakni Abdullah bin Amr bin As, ya. Wa huwa Syuaib an jaddihi Abdullah bin Amr ibn al-As. Kata beliau rahimahullah seperti riwayat Amr bin Syuaib an abihi an jaddihi. Nah, ini penting ditambih, ya, diingatkan oleh para ulama. Amr bin Syuaib an abihi an jaddihi, nama lengkapnya Amr bin Syuaib ibni Muhammad bin Abdullah bin Amr ibn al-As. Kalau kita melihat zahirnya, Amr bin Syuaib an abihi, Syuaib an jaddihi, yakni jaddi Amr berarti Muhammad bin Abdullah bin Amr bin As. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam jadinya mursal. Karena Muhammad bin Abdullah bin Amr bin As ini seorang tabi'in, bukan seorang sahabat. Ya, jelas ya? Maka tidak bisa difahami zahirnya Amr bin Syuaib an abihi an jaddihi. Ya, namun di sini kata para ulama domirhi, ya, domirhi pada kata jaddihi, ya, bukan kembali kepada Amr tapi kembali kepada Syuaib. Sehingga maknanya Amr bin Syuaib an abihi, yakni abinya Amr, an jaddihi, yakni jaddunya Syuaib. Dan jaddunya Syuaib adalah Abdullah bin Amr ibn al-As. Abdullah bin Amr ibn al-As. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, seperti riwayat Amr bin Syuaib dari ayahnya yaitu Syuaib, dari ayah kakeknya yakni kakeknya Syuaib Abdullah bin Amr bin al-As. Ya. Qala Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu ta'ala fi ta'liq ala qawlihi qaulil musannif lakinna adunal awal, qala fil ba'is riwayatul abna'i an abaihim mimma yuhtaju ila ma'rifatih. Ya. Riwayat ibn dari aba, dari al-ab, ini termasuk perkara yang penting. Faqad la yuma'ab awil jad wa yukhsha an yufhama 'alal qari. Karena seringnya atau terkadang, ya, nama bapak dan kakeknya enggak disebut dalam riwayat. Ya, ini enggak disebut karena sudah masyhur. Sehingga dikhawatirkan al-qari, ya, tidak mengenal orang tersebut. Misalnya cuma disebutkan Al-Ala bin Abdurrahman an abihi. Ya, Al-Ala bin Abdurrahman an abihi an Abi Hurairah. Taib. Abi di sini siapa? Abdurrahman. Abdurrahman bin man? Nah. Atau misalnya Suhail bin Abi Saleh an abihi. Ya. Atau misalnya di sini Amr bin Syuaib an abihi an jaddihi. Ya, atau Bahaz bin Hakim an abihi an jaddihi. Bahaz bin Hakim an abihi an jaddihi. Siapa abi? Siapa jadduhu? Enggak disebut namanya. Maka mengetahui riwayat semacam ini penting. Wa qad allafa fiha Abu Nasr Al-Wa'ili kitaba. Abu Nasr Al-Wa'ili punya kitab khusus dalam masalah ini.
Wahya naw'an, riwayat ini ada dua. Yang pertama, riwayatul rajuli an abihi faqat wa huwa katsir. Ini yang pertama. Riwayat perawi dari ayahnya saja, ya ini cuma satu tabaqat. Ini seperti ini banyak sekali kata beliau. Yang kedua, jenis yang kedua, wa riwayatur rajuli an abihi an jaddihi. Riwayat seorang dari ayahnya dari kakeknya. Wa hadza mimma yufkharu bihi bihaqq wa yughbatu alaihi rawi. Ya. Dan silsilah semacam ini, riwayat seorang dari ayahnya dari kakeknya, ini termasuk hal yang layak untuk dibanggakan, ya. Dan hendaknya seorang itu ya bercita-cita juga mewujudkan hal ini. Ya ini itu berarti karena dianya, bapaknya sama kakeknya semuanya setidaknya berkecimpung dalam hadis, dalam riwayat. Dan 3 generasi ya, semuanya sibuk dengan hadis nabawi, ini tentunya mimma yuftakhar bihi kata beliau. Nah, suatu kebanggaan tersendiri. Karena tidak semua yang seperti ini ya, tidak semua ya. Nah, ada ulama yang anaknya tidak ada, atau ada ulama yang bapaknya juga tidak berkecimpung dalam hadis. Qala Abul Qasim Mansur ibnu Muhammad al-Alawi, dhammul isnadi ba'duhu awalin wa ba'duhu ma'alin. Qaulur rajul haddatsani abi an jaddi minal ma'ali. Kata beliau, gabungan ya, dhammul isnad ba'duhu awalin wa ba'duhu ma'alin. Gabungan sanad sebagiannya ali dan sebagiannya ma'al, ketinggian, kemuliaan, adalah ucapan seorang haddatsani abi an jaddi. Dari ini termasuk al-ma'ali. Termasuk hal yang al-ma'ali, hal yang tinggi, yang mulia. Taib. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala, berkenaan dengan kita kembali ke Amr bin Syuaib tadi, an-nabihi an jaddihi, di mana Ibnu Katsir mengatakan jaddihi, hi di sini pada kata jaddihi kembali kepada Syuaib. Yani jaddi Syuaib. Siapa jaddunya Syuaib? Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Kata Ibnu Katsir, wa hadza huwa shawab la ma adahu. Inilah yang benar, bukan selainnya. Yani ada sebagian ulama yang mengatakan domirhi pada kata jaddihi kembalinya kepada Amr. Sebagaimana domirhi pada kata abihi kembalinya kepada Amr. Dan ini kata beliau tidak benar. Kenapa? Karena kalau domirhi pada kata jaddihi kembali kepada Amr, otomatis kakeknya Amr adalah Muhammad dan dia bukan sahabat, sehingga riwayatnya mursal, tidak sahih. Padahal para ulama mensahihkan, ya, mensahihkan silsilah ini. Amr bin Syuaib an abihi an jaddihi. Nah, dan ini punya sahifah tersendiri. Sebagaimana ma'ruf, Abdullah bin Amr bin As punya sahifah. Di dalamnya beliau menulis hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya, punya sahifah di mana Abdullah bin Amr bin As, seperti kata Abu Hurairah, bahwa Abdullah bin Amr, tidak ada orang yang lebih hafal banyak hadis Nabi dibandingkan saya, kata Abu Hurairah, kecuali Abdullah bin Amr, karena dia fa innahu yaktub wala aktub. Maka Abdullah bin Amr bin As punya sahifah yang diriwayatkan turun temurun. Ya, beliau meriwayatkan kepada cucunya yang bernama Syuaib, dan Syuaib meriwayatkannya kepada anaknya yang bernama Amr. Nah, ini sahifahnya Abdullah bin Amr ibn al-As. Waqad takallamna ala dzalika fi mawadhi'a fi kitabina at-takmil wa fil jami'il kabiri was-saghir. Dan hal ini telah kami bahas, yakni berkenaan dengan domirhi pada kata jaddihi, ini sudah kami bahas dalam beliau sudah bahas dalam 3 kitab, At-Takmil, Al-Ahkamul Kabir, dan As-Saghir. Taib. Kata Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu taala fil Ba'is, Amr bin Syuaib ibn Muhammad bin Abdullah bin Amr bin As yarwi katsiran an abihi an jaddihi. Wa muraduhu bi jaddihi huna Abdullah bin Amr. Wa huwa fil haqiqah jaddu abihi Syuaib. Yang dimaksud dengan jaddih di sini adalah Abdullah bin Amr. Ya. Yang mana pada hakikatnya dia bukan jaddunya Amr, tapi jaddunya Syuaib. Wa qad ikhtalafa katsiran fil ihtijaj bi riwayati Amr an abihi an jaddihi. Para ulama berbeda pendapat dalam riwayat Amr bin Syuaib an abihi an jaddihi. Ya. Amma Amr fa innahu thiqatun min ghairi khilaf. Adapun Amr bin Syuaib thiqah bila khilaf. Walakin alla ba'dhum riwayatahu an abihi an jaddihi bi anna adh-dhahira anna al-murada jaddu Amr wa huwa Abdullah wa huwa Muhammad ibnu Abdullah bin Amr. Sebagian mengkritik dengan mengatakan bahwa kalau dikatakan an abihi an jaddihi, zahirnya berarti yang dimaksud dengan jaddunya Amr adalah Muhammad bin Abdullah bin Amr.
Ya, dan dia bukan sahabat, fatakunu ahaditsuhu mursalah. Sehingga hadis-hadisnya ya dihukumi mursal. Walidzalika dzahaba ad-Daraqutni ila tafsil. Ad-Daraqutni sendiri mengambil jalan tengah dengan mentafsil, merinci. Kata beliau, fa farqun baina an yufsiha bi jaddihi annahu Abdullah fa yuhtajju bihi aw la yufsihu fala yuhtajju bihi. Ya, maka Daraqutni sendiri membedakan. Kalau si Amr di sini ya mentasrih dengan tegas bahwa yang dimaksud dengan jaddunya di sini adalah Abdullah bin Amr bin As, maka dipakai berhujjah. Tapi kalau dia tidak mentafsih, tidak mentasrih, cuman mengatakan anabihi an jaddihi, ya, nah maka yang seperti ini la yuhtajju bihi. Ini kata Darqutni rahimahullah. Wa kadzalika in qal, demikian pula kalau dia berkata, yakni si Amr berkata, an abihi an jaddihi sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au nahwa hadza mimma yadullu ala anna al-murad as-sahabiyyu fa yuhtajju bihi wa illa fala. Ya. Demikian pula kata Darqutni, kalau si Amr berkata an abihi, sanadnya itu an abihi an jaddihi, baru sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar. Kalimat saya mendengar ini tasrih. Dan bila syak dia bukan pendusta. Ya, maka kalau dia mengucapkan sami itu, berarti di sini indikator bahwa yang mengatakan sami itu di sini adalah Abdullah bin Amr bin As, yakni jaddunya Syuaib, bukan jaddunya Amr. Maka ini menunjukkan ini ya dulu menunjukkan bahwa yang dimaksud dengannya sahabat sehingga dipakai berhujjah. Dengan catatan ini tadi ada kalimat an nabihi an jaddihi sami itu atau raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau yang semakna dengannya. Ya, wa illa fala. Kalau tidak ada keterangan seperti itu, misalnya cuma dikatakan an nabihi an jaddihi anin nabi sallallahu alaihi wasallam an siga muhtamal. Kalau misalnya dalam sanadnya an abi an Amr bin Syuaib an abihi an jaddihi anin nabi sallallahu alaihi wasallam fala, maka ini tidak dipakai berhujjah. Karena ini muhtamal. Ini apa? Muhtamal. Tapi ini tafsil dari siapa? Ad-Darqutni rahimahullah. Wa dhahaba Ibnu Hibban ila tafsilin akhar. Ibnu Hibban berpendapat dengan tafsil yang lain. Wa huwa annahu in istau'aba dzikra abaihi fi riwayah uhtujja bihi wa in iqtasara ala qawlihi an nabihi an jaddihi lam yuhtajju bihi. Ibnu Hibban mengatakan kalau si Amr ini menyebutkan nama ayahnya, nama kakeknya dalam riwayat ditegaskan, maka dipakai berhujjah. Tapi kalau tidak, dia tidak sebutkan namanya secara lengkap, maka apa? Ya, misalnya dia hanya mengatakan an abihi an jaddihi, maka lam yuhtajju bihi. Ya, wallahu alam maksudnya di sini istau'aba disebutkan apa nama lengkapnya. Misalnya dikatakan apa namanya? An Amr bin Syuaib, ya ibn Muhammad bin Abdullah bin Amr ibn al-As. Ya, an abihi, ya, an abihi. Misalnya dikatakan an abihi Amr Syuaib ibn Muhammad. An jaddihi Abdullah bin Amr bin al-As. Itu istiab, disebutkan nama-namanya lengkap. Nah, tapi kalau tidak cuma disebutkan an nabihi an jaddihi, maka tidak dipakai berhujjah. Ini tafsir dari Ibnu Hibban. Wa qad akhraja fi sahihi hadisan wahida. Hakadha an Amr bin Syuaib an abihi an Muhammad bin Abdullah bin Amr an abihi marfu'an. Ala uhaddithukum bi ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah fa dzakara al-hadis. Ibnu Hibban meriwayatkan satu hadis ya dengan apa bentuk istiab seperti ini disebutkan dalam sanadnya an Amr bin Syuaib an abihi Muhammad ibn Abdullah an abihi yani Syuaib an Muhammad bin Abdullah bin Amr an abihi yani dari Abdullah bin Amr bin Ibn al-As. Nah, qala al-Hafidz al-Alaiy ma jaa fihi at-tasrih bi riwayati Muhammad an abihi fi sanad fa huwa syadzun nadir. Nah, tapi Al-Alaiy mengkritisi sanad ini dengan mengatakan bahwa sanad yang di dalamnya ada tasrih kalimat Muhammad bin Abdullah bin Amr di situ an abihi itu syadz dan jarang ada seperti itu. Hukumnya syadz. Ini masyhur Amr bin Syuaib an abihi an jaddihi. Ya, enggak ada kalimat Muhammad bin Abdullah an abihi. Taib. Qala Ibnu Hibban fil ihtijaji li ra'yihi bi radd riwayati Amr an abihi an jaddihi in arada jaddahu Abdullah fa Syuaib lam yalqahu fa yakunu munqati'an wa in arada Muhammadan fala suhbata lahu fa yakunu mursala. 6.
Kata Ibn Hibban, beliau berdalil ya, beliau menyebutkan ihtijaj atau argumen beliau, mengapa beliau menolak riwayat Abi Amr bin Shu'aib an Nabihi an Jaddihi. Kenapa kata Ibn Hibban? Kalau yang dimaksud dengan Jaddihi di sini adalah siapa? Abdullah, ya. Yang dimaksud dengan jadduh di sini adalah Abdullah, yakni jaddunya Amr, berarti siapa? Jaddunya Shu'aib ya, afwan, jaddunya Shu'aib berarti adalah Abdullah, maka katanya Shu'aib lam yalqahu, Shu'aib tidak berjumpa zamannya, tidak menjumpai Abdullah bin Amr bin As. Fayakunu munqati'an, maka terputus. Tapi kalau diinginkan dengannya adalah Muhammad, maka Muhammad tidak ada suhbah, fayakunu mursal. Yani jaddi di sini siapa? Kata Ibn Hibban. Kalau jaddi di sini hinya kembali kepada siapa? Hinya di sini kembali kepada apa namanya? Abdullah ibn Amr bin As maksudnya, ya, yakni jaddunya Shu'aib berarti Abdullah bin Amr ibn As, maka Shu'aib tidak berjumpa dengan Abdullah. Tapi kalau yang dimaksud dengannya adalah jaddunya Amr, yakni Muhammad, maka Muhammad tidak ada suhbahnya sehingga jadinya mursal. Nah, cuman pandangan ini, yakni bahwa siapa Shu'aib tidak berjumpa dengan Abdullah, ini pendapat yang bahwa lam yalqahu, ini ditolak ya. Jumhur muhaddisin berhujjah dengannya, berhujjah dengan silsilah ini, dan jumhur muhaddisin memandang bahwasanya Shu'aib itu berjumpa dengan Abdullah bin Amr ibn al-As. Shu'aib berjumpa dengan Abdullah bin Amr ibn al-As. Ya, wallahu alam bisawab. Ini pendapat jumhur al-ulama menyelisih pendapat Ibn Hibban di sini. Qala az-Zahabi fil Mizan wa hadza la syai' li'anna Syu'aiban sabata sama'uhu an min Abdillah wa huwa alladhi rabbahu. Ibn az-Zahabi menyanggah pendapatnya Ibn Hibban yang mengatakan Syu'aib tidak berjumpa dengan siapa? Dengan Abdullah. Kata az-Zahabi rahimahullah, pendapatnya Ibn Hibban la syai', ini tidak ada apa-apanya, ini keliru. Kenapa? Karena Syu'aib sudah nyata, sudah sabit samanya dari kakeknya, dari Abdullah bin Amr bin As. Ya, dan kakeknya lah yang mendidik, ya, yang mendidik dia. Ya, Rabbahu, yang mendidik dia sejak kecil, yang mendidik Syu'aib ini adalah Abdullah bin Amr bin As. Hatta qila inna Muhammadan mata fi hayati abihi, ya, Abdullah. Sampai-sampai ada yang mengatakan bahwa Muhammad itu meninggal ketika ayahnya masih hidup. Ya, ini Abdullah bin Amr bin As. Sehingga yang merawat Syu'aib bukan bapaknya, bukan Muhammad, tapi yang merawat adalah kakeknya langsung. Karena bapaknya Syu'aib, yakni Muhammad, meninggal, ya, sementara kakeknya belum meninggal ketika itu, yakni Abdullah bin Amr bin As. Karena itulah Syu'aib dididik langsung oleh kakeknya. Wa kafala Syu'aiban jadduhu Abdullah, ini ya, dididik dirawat oleh pamannya, oleh kakeknya Abdullah. Fa idza qala an abihi an jaddihi fa inna ma yuridu bil dhamir fi jaddihi annahu a'idun ila Syu'aib. Ya, kata Zahabi, maka kalau dia mengatakan an abihi an jaddihi, maka domirhi pada kata jaddihi itu kembali kepada Syu'aib, yakni jaddunya Syu'aib, yakni Abdullah bin Amr ibn al-As. Wa sahha aidan anna Syu'aiban sami'a min Muawiyah wa qad mata Muawiyah qabla Abdullah bin Amr bisanawat. Kemudian datang dalam riwayat lain juga ya, ada bukti yang nyata bahwasanya Syu'aib mendengar hadis dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Sementara Muawiyah bin Abi Sufyan meninggal bertahun-tahun sebelum Abdullah bin Amr. Yani secara imkan al-liqa sangat memungkinkan. Yani Muawiyah yang meninggalnya duluan saja bertahun-tahun, Syu'aib mendengar darinya. Apalagi kakeknya Abdullah bin Amr bin As. Kakeknya Syu'aib ini, di mana dia meninggal bertahun-tahun setelah meninggalnya Muawiyah. Ya, fala yunkaru lahu as-sama'u an jaddihi siyama wa huwa alladhi rabbahu wa kafalahu. Maka tidak boleh diingkari syahnya sama Syu'aib dari kakeknya, apalagi kalau si kakeknya yang mendidik dan mengurus dia. Wa tahqiqu anna riwayat Amr bin Syu'aib an nabihi an jaddihi min asahhil asanid kama qulna anifa. Kata Syekh Ahmad Syakir, yang benarnya bahwa silsilah ini Amr bin Syu'aib an nabihi an jaddihi termasuk dari asahhul asanid. Ya, sebagaimana yang telah kami katakan atau yang sudah kami sebutkan. Taib. Qala al-Bukhari, ra'aitu Ahmad bin Hanbal wa Ali ibn al-Madini. Ya, ra'aitu Ahmad ibn Hanbal wa Ali ibn al-Madini wa Ishaq bin Rahawai wa Abu Abdullah wa Abu Ubaid, yani Al-Qasim bin Salam wa ammata ashabina yahtajjuna bi hadits Amr bin Syu'aib an abihi an jaddih. Ma tarakahu ahadun minal muslimin. Al-Bukhari man nasu ba'dahum. Al-Bukhari berkata, aku melihat Ahmad bin Hanbal, Ali bin Madini, Ishaq bin Rahwai, Abu Ubaid, ini para imam semuanya. Mereka doa amatu ashabina, dan kebanyakan kawan-kawan kami, kata Al-Bukhari,
mereka semua berhujjah dengan hadis Amr bin Syuaib an abihi an jaddihi. As-sahihain berhujjah dengannya. Nah, tidak pun dari ulama kaum muslimin yang meninggalkan silsilah sanad ini. Al-Bukhari berkata, manin nasu ba'dahum. Siapa lagi ulama sepeninggal mereka? Maksudnya, kalau mereka-mereka semacam Ahmad, Ibnu Madini, Ibn Rahawai, Abu Ubaid berhujjah dengan sanad ini, apalagi yang levelnya di bawah mereka, seharusnya mereka lebih berhujjah lagi. Kalau sekali Imam Ahmad saja berhujjah dengannya. Itu maksud dari Al-Bukhari. Manin nasu ba'dahum. Yani siapa lagi orang setelah mereka? Yani jangan ditoleh kepada siapapun yang menyelisih mereka. Ya, yang tidak beramal, yang tidak berhujjah dengan Amr bin Syuaib an Nabi an jaddihi, kalau mereka yang kibar saja beramal, siapa lagi setelah mereka? Ya, ini tidak perlu ditoleh. Siapa saja yang menolak riwayat ini. Ini maksud dari Al-Bukhari rahimahullahu taala. Warawal Hasan bin Sufyan an Ishaq bin Rahawai annahu qala, "Idza kana ar-rawi an Amr bin Syuaib an abihi an jaddihi thiqah, fa huwa ka Ayyub an Nafi an Ibnu Umar." Ya, Ishaq bin Rahawai berkata, kalau yang meriwayatkan dari Amr bin Syuaib an abihi an jaddihi itu rawi thiqah, maka sanadnya sama seperti Ayyub an Nafi an Ibnu Umar. Yani termasuk as-sahihul asanid menurut Ishaq bin Rahawai. Qala an-Nawawi wa hadha at-tashbihu nihayatun fil jalalah fi misli Ishaq. Kata beliau, perumpamaan yang disebutkan oleh Ishaq ini ya menunjukkan nihayah fil jalalah, menunjukkan puncak menunjukkan penghormatan yang tinggi dari Ishaq, dari orang ulama sekali berishaq terhadap silsilah ini, terhadap silsilah Amr bin Syuaib an Nabi an jaddihi. Wa qala aidan, kata Nawawi, innal ihtijaj bihi huwa sahihul mukhtar alladhi alaihi al-muhaqqiquna min ahli al-hadits wa hum ahlu hadzal fan wa anhum yu'khadz. Kata Nawawi rahimahullah, berhujjah dengan silsilah ini, inilah yang pendapat yang paling benar dan terpilih, yang merupakan pendapat muhaqqiqun dari kalangan ahli hadis. Beliau kasih patokan min ahlil hadis. Kemudian beliau mengatakan wahum ahlu hadzal fan. Mereka lah pakarnya bidang ini. Ini kan obrolan seputar hadis. Kalau mereka sudah berpendapat dengannya, ya itu yang kita pegang. Wa anhum yu'khadhu. Dari mereka lah yang diambil ilmu hadis ini. Jadi isyarat dari An-Nawawi seakan-akan ada yang menyelisihi pendapat ini bukan dari kalangan kibarnya muhaddisin, bukan dari kalangan muhaqqiqunnya muhaddisin. Adapun pendapatnya muhaqqiqun minal muhaddisin, mereka beramal dengan silsilah ini. Amr bin Syuaib an abihi an jaddihi. Wallahu a'lam bissawab. Tsumma qala Syekh Ahmad Syakir rahimahullah. Ini selesai pembahasan Amr bin Syuaib an abihi an jaddihi. Sekarang beliau berbicara mengenai satu silsilah lain, an abihi an jaddihi, yang juga sering muncul. Ya, yang juga sering muncul dalam riwayat-riwayat, yaitu Bahas bin Hakim an abihi an jaddihi. Kata beliau, wa mimman aksara riwayat an abihi an jaddihi Bahas bin Hakim ibni Muawiyah bin Haidah al-Kushairi. Kalau ini normal. Bahas bin Hakim an abihi, yani Hakim bin Muawiyah, an jaddihi Muawiyah bin Haidah radhiyallahu an. Ini normal ya. Jadi domir hu pada kata abihi kembali kepada Hakim, dan kembali kepada Bahas, yakni abunya Bahas, maksudnya Hakim, wajadduhu, yakni jaddunya Bahas, yakni Muawiyah. Kata beliau, wajadduhu huwa Muawiyah bin Haidah wa huwa sahabiyun ma'rufun wa hadithuhu fi musnad Ahmad. Wa aktsaru haditsihi min riwayat hafidihi Bahas an abihi anhu. Kebanyakan hadis-hadis Muawiyah bin Haidah ini dari jalur kak cucunya Bahas, dari ayahnya abihi anhu, darinya. Ini kebanyakan riwayat-riwayatnya, hadis-hadisnya Muawiyah bin Haidah dari jalurnya Bahas bin Hakim an abihi an jaddihi. Wa qad akhraja ba'dahu ashabus sunan al-arba'ah wa rawal Bukhari ba'dahu fi sahihihi mu'allaqan li'annahu laysa ala syartih. Ya. Ashabus sunan meriwayatkan dari jalur ini Bahas bin Hakim an abihi an jaddihi, ashabus sunan al-arba'ah, sementara Al-Bukhari hanya meriwayatkannya dalam mu'allaq. Ya, dalam mu'allaq karena tidak sesuai syaratnya. Karena memang ada khilaf yang diperselisihkan mengenai status silsilah ini. Ya, apakah sahihan Bahas Nabi yang apakah sahih atau hasan. Berbeda dengan Amr bin Syuaib bin Jaddi yang jelas bahwa itu silsilah. Karena ada perselisihan dalam riwayat ini, Al-Bukhari tidak meriwayatkannya dalam as-sahih, namun beliau hanya membawakannya dalam mu'allaq. Ya, li'annahu laisa ala syartih. Wakhtalafu fi ayyihima arjah. Kemudian para ulama berbeda pendapat yang mana yang paling rajih, riwayatnya Amr bin Syuaib
ya, riwayat Amr bin Syuaib an abihi an jaddihi atau riwayat Bahaz, yani Bahaz bin Hakim an abihi an jaddihi. Fa ba'dhum rajjaha riwayat Bahaz li'anna al-Bukhari istashhada bi ba'dihha fi sahihihi ta'liqan wa rajjaha ghairuhum riwayat Amr wa huwa sahih. Ya. Kata beliau, sebagian merajihkan riwayatnya Bahaz karena Al-Bukhari ya beristishhad. Yani istishhad itu apa ya? Bukan ihtijaj ya, istishhad. Kayak sebagai penguat saja, sebagai penguat dalam sahihnya secara muallak. Sementara pendapat lain merajihkan riwayatnya Amr, dan kata Syekh Ahmad Syakir ini yang rajih. Riwayatnya Amr bin Syuaib an Nabihi an Jaddi lebih rajih dibandingkan riwayatnya Bahas bin Hakim an Nabihi an Jaddi. Kama yu'lamu min kutubir rijal, sebagaimana ini nampak diketahui dari buku-buku rijal. Wal Bukhari qad istashhada aidha bi hadits Amr, faqad akhraja haditsan mu'allaqan fi kitabil libas min sahihihi wa kharrajahu al-Hafidz Ibnu Hajar min tariqi Amr bin Syuaib wa qala innahu lam yara fil Bukhari isyaratan fil Bukhari isyaratan ila hadis Amr ghaira hadzal hadis. 6. Kemudian kata beliau, Al-Bukhari kalau berbicara mengenai diriwayatkan Al-Bukhari, maka Al-Bukhari juga meriwayatkan silsilah ini Amr ini, silsilahnya Amr secara muallak juga dalam Kitabul Libas, di mana Ibnu Hajar rahimahullahu taala kharrajahu. Yang dimaksud kharrajahu di sini yakni meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Amr bin Syuaib. Jadi diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara muallak, tapi Ibnu Hajar menyambung sanadnya sampai kepada Amr bin Syuaib. Kemudian siapa Ibnu Hajar berkata bahwa dia tidak pernah melihat Al-Bukhari mengisyaratkan kepada hadis Amr kecuali di satu hadis ini saja. Nah, summa innal Bukhariya hakama bi sihhati riwayati Amr an Nabihi an jaddihi wa huwa aqwa min istishhadihi bi nuskhati Bahas. Kemudian sudah berlalu tadi kutipan dari Al-Bukhari ya, dari guru-gurunya dan dari kawan-kawannya bahwa mereka semua berhujjah dengan hadisnya Amr, di mana kutipan dari Al-Bukhari ini lebih kuat ya dibandingkan sekedar beliau berhujjah dengan nuskhonya Bahas bin Hakim an Nabihi an jaddihi. Nah, wallahu alam bisawab. Jadi ala kulli hal ini dua silsilah ini masyhur ya, Amr bin Syuaib an Nabihi an jaddihi, kemudian Bahas bin Hakim an Nabihi an jaddihi, cuman riwayat yang pertama asyhar wa asah, lebih masyhur dan lebih sahih. Nah, summa qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala wa mislu Bahas bin Hakim ibn Muawiyah bin Haidah al-Kushairi an abihi an jaddihi Muawiyah. Ini contoh yang kedua yang dibawakan oleh Ibnu Katsir. Syekh Ahmad Syakir sudah bahas ya. Ya. Wa misluhu apa semisal dengan Amr bin Syuaib juga Bahas bin Hakim bin Muawiyah bin Haidah al-Kushairi an abihi an jaddihi Muawiyah. Contoh lain, wa mislu Talha ibni Musarrif an abihi an jaddihi wa huwa Amr bin Ka'ab wa qila Ka'ab bin Amr. Nah, yakni Talha bin ibn Musarrif ya, ibni Amr ibn Ka'ab. Wastiqsa'u dzalika yatul. Ya, untuk menyebutkan semuanya cukup panjang ya, riwayat-riwayat yang imma dia meriwayatkan dari abihi saja ataukah dari abihi an jaddihi. Kata beliau qad sannafa fihi al-Hafidz Abu Nasr al-Waili, atau disebutkan tadi al-Waili, kitaban hafila, buku tebal dalam masalah ini, kitab tebal dalam masalah ini. Naam, wa zada alaihi ba'dul mutaakhirina asya'a muhimmah nafisah. Kemudian sebagian ulama mutaakhirin ada yang menambahkan tambahan-tambahan penting lagi nafisah. Wa qad yaqau fi ba'dil asanid fulanun an abihi an abihi an abihi wa aktsar min dzalik walakinnahu qalilun wa qallama yasihhu minhu wallahu alam. Kemudian ada ditemukan dalam sebagian sanad ada kalimat fulan an abihi an abihi an abihi. Bahkan ada yang lebih daripada itu, an abihi gitu ya. Nah, lebih daripada itu, tapi itu jarang. Itu pun dari semua itu hanya sedikit yang sahih. Ya, ini yang bisa dikenal dengan istilah al-musalsal bil aba. Al-musalsal bil aba. Di mana dalam sanad disebutkan semua haddatsana fulan ya, an qala haddatsani abi an abihi an abihi an abihi an abihi an abihi gitu. Itu musalsal bil aba. Nah, ada seperti itu tapi memang jarang. Itu pun yang ada jarang ada yang sahih. Yani yang tasalsulnya ya. Tasalsulnya jarang ada yang sahih. Nah, wallahu alam bisawab. Ini selesai an-naul khamis wal arbaun. Berkenaan dengan apa? Riwayatul ibn anil abana anil aba. Tsumma qala rahimahullahu taala an-naul sadis wal arbaun fi ma'rifati riwayati sabiqi wal lahiq. Ya, mengetahui riwayat as-sabiq wal lahiq. As-sabiq wal lahiq di sini, as-sabiq wal lahiq di sini
erat berkaitan dengan riwayatul akabir anil asagir. Erat kaitannya dengan riwayatul akabir anil asagir. Kenapa? Karena tidak mungkin terjadi as-sabiq wal lahiq kecuali di situ ada riwayatul akabir anil asagir. Tidak mungkin, ya. Tidak mungkin terjadi riwayatus sabiq as-sabiq wal lahiq kecuali di situ ada riwayatu ya, akabir anil asagir. Harus ada itu. Baru bisa terwujud yang namanya as-sabiq dengan al-lahiq. Ya. Yang dimaksud dengan as-sabiq dengan al-lahiq di sini adalah ada dua perawi yang meriwayatkan dari guru yang sama, meriwayatkan dari orang, saya ulangi bukan guru ya, meriwayatkan dari orang yang sama, karena belum tentu itu gurunya. Jadi secara urfan belum tentu itu gurunya. Kita katakan surahnya as-sabiq wal lahiq adalah ada dua orang yang meriwayatkan dari orang yang sama, meriwayatkan dari orang yang sama, misalnya A dengan B sama-sama meriwayatkan dari C, sama-sama meriwayatkan dari C. Kemudian, tapi kalau kita melihat tanggal meninggalnya ini dua orang, jedanya sangat jauh. Ya. Normalnya kan kalau A dengan B meriwayatkan dari C, normalnya A dengan B ini seumuran. Ya, beda-beda tipis lah umurnya. Ya. Tapi ternyata ketika kita cek di biografi, jarak meninggalnya A dengan B sampai 150 tahun. Kok bisa ada orang yang jarak meninggalnya 150 tahun meriwayatkan dari orang yang sama? Nah, ini juga penting. Ini juga ada yang seperti ini terjadi, maka para ulama sendirikan pembahasannya dengan istilah as-sabiq wal lahiq. Ya, as-sabiq wal lahiq, yang mendengar terdahulu, yang mendengar belakangan. Di mana jarak antara keduanya 100 tahun lebih kadang. 100 tahun lebih. Nah, sehingga orang bertanya-tanya, ini kalau orang tidak tahu jenis hadis ini, mungkin dia akan mempermasalahkan sanadnya. Kalau dia tidak tahu ada jenis yang namanya sabiq sabiq wal lahiq, mungkin dia akan bertanya, ini kayaknya ada sanad yang salah. Kenapa? Iya. Sebentar, Pan. Kata beliau rahimahullahu taala, jadi sekali lagi bahwa riwayat sabiq wal lahiq ini ya hanya terjadi kalau ada riwayatul akabir anil asagir. Kata beliau rahimahullah, wa qad afrada lahul khatibu kitaban. Al-Khatib Al-Baghdadi punya kitab khusus dalam masalah ini, dalam masalah as-sabiq wal lahiq. Hadza innama yaqa'u 'inda riwayatil akabir anil asagir thumma yarwi anil marwi anhu mutaakhirun. Nah ini. Kata beliau, riwayat as-sabiq anil lahiq ini hanya bisa terjadi kalau ada riwayat akabir anil asagir dulu.
Jadi riwayat akabir anil asagir. Misalnya akabir anil asagir riwayat syekh an tilmidhihi. Riwayat syekh an tilmidhihi. Nah, kemudian summa yarwi anil marwi anhu mutaakhir. Kemudian ada orang belakangan, ada mutaakhir yang meriwayatkan dari si sogir ini. Jadi ada rawi kabir meriwayatkan dari sogir. Ya. Setelah itu yang kabirnya meninggal. Kabirnya meninggal. Sogirnya berusia panjang, ya. Sampai kemudian ada orang belakangan yang jauh setelah orang itu meninggal, si kabir tadi meninggal, datang orang belakangan masih menjumpai zamannya si sogir ini, lantas meriwayatkan darinya. Ini maksudnya. Summa yarwi anhu mutaakhirun. Nah, gitu. Contoh, biar jelas kata beliau. Kama rawaz Zuhri an tilmidhihi Malik bin Anas. Ini. Az-Zuhri dari Malik ini akabir anil asagir. Karena Malik adalah murid dari Az-Zuhri. Jelas, Az-Zuhri tabi'in. Az-Zuhri tabi'in, Malik tabi'ut tabi'in. Maka riwayat Zuhri dari Malik ini akabir anil asagir. Setelah itu waqad tufiya Az-Zuhri sanata 24 wa 100. Kemudian Az-Zuhri wafat 124. Az-Zuhri wafat tahun 124. Kemudian kita lihat Malik sebagai apa namanya? Sebagai murid otomatis kan umurnya lebih panjang dibandingkan Az-Zuhri. Ini Zuhri meninggal dan Imam Malik masih hidup. Kemudian datang orang-orang setelahnya yang meriwayatkan dari Malik belakangan, ya mutaakhir. Wa mimman rawa an Malik Zakaria ibnu Duwaid al-Kindi. Kemudian yang meriwayatkan dari Imam Malik ada rawi yang bernama Zakaria ibn Duwaid al-Kindi. Nah, wa kanat wafatuhu ba'da wafati Zuhri bimi'ati wa sab'i wa salatina sanah wa aksar. Qala Ibnu Shalah. Kemudian Ibnu Duwaid ini meninggal dan jarak wafatnya dia dengan wafatnya Zuhri sekitar 137 tahun, kurang lebih sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Shalah. Nah, kalau sekedar kita melihat sanad, kalau sekedar kita menggambarkan sanadnya, Malik punya 2 orang murid. Imam Malik punya 2 orang murid. Sekedar kalau kita lihat zahir sanad ya. Malik punya 2 orang murid. Murid yang pertama Az-Zuhri dan murid yang kedua Zakaria ibnu Duwaid. Orang kalau sekedar lihat seperti ini, mereka akan berpikir, oh ini 2 orang satu tabaqat ini, Az-Zuhri dengan Ibnu Duwaid. Karena sama-sama meriwayatkan dari Malik. Tapi setelah dia melihat tahun meninggalnya, lah kok jarak meninggalnya Az-Zuhri dengan Zakaria sampai 100 berapa? 37. Mana ada orang satu tabaqat seumuran jarak meninggalnya 137. Kok bisa terjadi seperti ini? Nah ini. Jelas ya? Maka Az-Zuhri dikatakan as-sabiq dan siapa? Zakaria ibn Duwaid dikatakan al-lahiq yang menyusul. Iya, menyusul. Dan ini tidak akan terjadi kecuali Az-Zuhri meriwayatkan dari Sagir, dari riwayat al-Kabir an-Sagir. Kata Syekh Ahmad Syakir rahimahullah, Duwaid bidalaini muhmalataini musaghar. Wa Zakaria hadza qala Ibnu Hajar fil lisan kadzabun idda as-samaa'a min Malikin was-Tsauri wal kibar wa zama'a annahu ibnu 30 wa 100 sanah wa dzalika ba'da 60 wa 200. Syekh Ahmad Syakir rahimahullah memberikan kritikan kepada contohnya siapa? Contohnya Ibnu Katsir. Kata Syekh Ahmad Syakir, Zakaria ini dikatakan oleh Ibnu Hajar dalam Al-Lisan kadzab. Dia mengaku mendengar dari Malik, dari Tsauri dan kibar ulama, padahal tidak demikian. Dia tidak mendengar. Ini kadzib. Ya. Dan dia mengklaim bahwa umurnya 130 tahun. Ya, umurnya 30 tahun setelah tahun 260 Hijriah. Nah, dan itu tidak mungkin. Kata beliau, fa hadzal misal minal muallif ghairu jayyid. Kata Syekh Ahmad Syakir, maka contoh yang dibawakan oleh Ibnu Katsir kurang tepat. Wasawab, contoh yang benar ayyudhkara Ahmad ibnu Ismail as-Sahmi. Faqad ummira nahwu mi'ata sanah. Wa rawal Muwatta' an Malik wa huwa akhiru man rawa anhu min ahli sidqi. Wa riwayatuhu lil Muwatta' sahihatun fil jumlah. Wa mata sanata 90 wa 59 wa 200. Wa mata Zuhri sanata 24 wa 100 wa bainahuma 35 wa 100 sanah. Iya. Kata beliau, maka contoh yang paling tepat dibawakan di sini bukan Zakaria yang meriwayatkan dari Malik, tapi Ahmad bin Ismail as-Sahmi yang meriwayatkan dari Malik. Dia berumur 100 tahun. Ya, meninggal Ahmad as-Sahmi ini pada usia 100 tahun. Dia meriwayatkan Muwatta' dari Malik dan beliau adalah orang terakhir yang meriwayatkan Muwatta' dari Imam Malik min ahli sidq.
Kata beliau riwayatnya dia dari Imam Malik, ya, riwayat Muwatta As-Sahmi dari Imam Malik secara umum fil jumlah sahihah. Meninggal pada tahun 259, sementara Az-Zuhri sudah berlalu meninggal pada tahun 124, ya. Maka jarak antara keduanya 135 tahun. Ya, ini contoh yang tepat untuk muridnya Malik. Maka jarak meninggal antara Zuhri dengan As-Sahmi ini ada 135 tahun. Baik, qala rahimahullah wa hakadha rawal Bukhari. Ini contoh yang sering disebutkan juga. Ini juga contoh disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah. Wa hakadha rawal Bukhari an Muhammad bin Ishaq bin Sarraj wa rawa an Sarraj Abu Husain Ahmad bin Muhammad Al-Khaffaf An-Naisaburi wa baina wafatayhima 137 sanah. Al-Bukhari juga meriwayatkan dari muridnya yang bernama As-Sarraj. Ini riwayatul akabir anil asagir. Bukhari meriwayatkan dari muridnya yang bernama Muhammad bin Ishaq bin Sarraj, kalau nggak salah dalam Tarikh Al-Kabir. Nah, kemudian maka seakan-akan Bukhari ini adalah muridnya Sarraj, padahal bukan. Bukhari murid, cuman ini riwayatul akabir anil asagir. Bukhari meriwayatkan dari muridnya yang bernama As-Sarraj. Kemudian As-Sarraj ini hidup tentunya setelah meninggalnya Bukhari, rahimahullah hidup. Kemudian di antara yang terakhir meriwayatkan dari As-Sarraj adalah siapa? Ahmad ibn Muhammad Al-Khaffaf An-Naisaburi. Di mana jarak meninggal antara Bukhari dengan siapa? Al-Khaffaf ini 137 tahun. Fa innal Bukhari yatufi sanata 56 wa 200 wa tuwfi Al-Khaffaf sanata 54 wa 90 wa 300. Kata qala Ibnu Salah. Karena Al-Bukhari wafat tahun 256, sementara Al-Khaffaf wafat tahun 375 atau 374 menurut yang disebutkan oleh sehingga jarak meninggal antara keduanya 137 tahun. Ini contoh yang kedua dari as-sabiq wal lahiq. Kata Syekh Ahmad Syakir rahimahullah, qala Ibnu Hajar fi syarh an-Nukhbah, yakni dalam Nuzhah, wa aktsaru ma waqafna alaihi min dzalika baina ar-rawiyaini fihi min al-wafati 150 sanah. Jarak meninggal yang paling jauh yang kami temukan antara as-sabiq dengan al-lahiq adalah 150 tahun. Ya, siapa itu? Wa dzalika anna al-hafidz as-Silafi. Al-hafidz as-Silafiyah. Yani as-Silafi di sini Ahmad bin Muhammad, kalau nggak salah namanya Abu Tahir Ahmad bin Muhammad as-Silafi. 6. Sami aminhu Abu Ali al-Bardani, ahadu masyayikhihi. Ini ya, hadisan wa rawahu anhu. Wa mata ala ra'si 500. Summa kana akhir ashabis Silafi bis-sama sibtuhu Abul Qasim Abdurrahman ibn Makki. Wa kanat wafatuhu 50 wa 600. Kata beliau rahimahullah, yaitu Abi Tahir As-Silafi ini mendengar dari dia Abu Ali Al-Bardani, dan itu gurunya. Jadi Al-Bardani meriwayatkan dari As-Silafi. Ini akabir anil asagir. Al-Bardani ini syekhnya dari As-Silafi. Ini akabir anil asagir. Jadi Al-Bardani meriwayatkan dari As-Silafi. Kemudian meninggal Al-Bardani ini meninggal tahun 500. Al-Bardani meninggal tahun 500. Kemudian yang paling terakhir mendengarkan hadis dari As-Silafi adalah cucu beliau sendiri, cucu dari putrinya, Sibat. Cucu dari putrinya As-Silafi, yakni Abul Qasim Abdurrahman ibn Makki. Wafatnya tahun 650. Jadi selisihnya 150 tahun. Maka ini penting mengetahui ada yang seperti ini, jangan sampai ada yang berpikir ini kok sanadnya mungkin ada yang salah. Kenapa ada dua orang meriwayatkan dari orang yang sama, ya, meriwayatkan dari orang yang sama, kemudian jarak meninggalnya 100-an tahun lebih. Bagaimana bisa? Ya, kuncinya adalah salah satu riwayatnya ada as-sabiq wal lahiq. Itu tadi yang dikatakan. Tidak akan terwujud yang namanya salah satu sanadnya ada yang riwayatul akabir anil asagir. Tidak akan mungkin terwujud itu, tidak akan mungkin terwujud as-sabiq wal lahiq kecuali di salah satu sanad ada yang riwayatul akabir anil asagir. Qultu, kata Ibnu Katsir rahimahullah, wa qad aksara min at-ta'arrudi lidzalika Syekhul Hafidhul Kabir Abul Hajjaj al-Mizzi rahimahullah fi kitabih At-Tahdhib, wa huwa mimma yatahalla bihi katsirun minal muhadditsin wa laysa minal muhimmati fihi. Dan ini masalah as-sabiq wal lahiq ini sering ditambih oleh Al-Mizzi rahimahullah dalam Tahdhibul Kamal. Ya, kalau beliau temukan yang seperti ini, beliau akan sebutkan riwayatnya dalam Tahdhibul Kamal. Dan mengetahui hal-hal semacam ini termasuk hal-hal yang
banyak muhaddisin mengejar, yakni berusaha untuk mencari riwayat-riwayat yang semacam ini, walaupun ini bukan termasuk muhimmat. Ini bukan termasuk perkara urgen atau bukan merupakan pembahasan utama dalam masalah ilmu dirayah dalam mustalahul hadis. Nam wallahu taala alam bisawab. Tsumma qala rahimahullahu taala an-naw'u as-sabi wal arba'un ma'rifatu man lam yarwi anhu illa rawin wahid min sahabiyin wa tabi'in wa ghairihim. Kata beliau rahimahullah, jenis hadis ke-47 mengenal rawi-rawi yang dia tidak punya murid kecuali satu orang, yakni yang meriwayatkan dari dia cuma satu orang. Baik rawi ini adalah sahabat, yakni sahabat ini tidak ada yang meriwayatkan dari dia kecuali satu orang, atau tabi'in atau ghairihim. Nah, wallahu alam bisawab. Naktafi. Nasallallahu ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.